Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Bapa yang penuh kuasa dan kasih surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita mengatakan amin. Selamat duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang ya Ibu ya bersama anak putrinya ya. Dan juga Ibu Linda dari Tanjung Pinang ya. Kasih sudah datang bersama kami ibadah bersama hari ini. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian baru, Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat 20. Baik, sudah mendapatkan semuanya. Bapak Tuhan, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Mari kita angkat kitab kita. Yang nggak bawa kitab boleh numpang ya di kiri kanannya. Mari numpang di kiri kanan ya. Kita sama ucapkan, ikut saya bersama saya kata saudara saya. Saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya merenungkannya, dan saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini juga. Amin. Saya kembali jemaat kasih Tuhan. Karena ayat ini tidak panjang ya, 17-20 saja tidak panjang. Mari saya mengajak kita untuk baca bersama-sama seluruh ayat ini, ayat 17-20. Oke, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Katakan amin. Ya, firman Tuhan luar biasa malam hari ini. Ya, gimana Tuhan mengutus murid-muridnya untuk pergi pelayanan dan mereka pulang dengan gembira bahwa setan-setan takluk pada mereka demi nama Tuhan. Ya, nama Tuhan yang luar biasa, nama Tuhan yang ajaib itu malam ini yang akan kita dengarkan. Amin. Ya, sekarang ini ya kemarin saya melihat orang sembahyang di jalan, teringat saya masa lalu. Ya, jadi kalau menurut kepercayaan lama saya ini, ya menurut kepercayaan lama saya yang dulu, ya bulan ini adalah bulan hantu. Ya, hantu-hantu ya akan berkeliaran di jalan. Jadi hantu itu harus dikasih makan, dikasih sesajen, ya. Biar apa? Biar tidak ganggu. Ya. Ada lagi ya, kalau orang kerasukan ya, dirasuk oleh kuasa kegelapan, oleh roh jahat, maka minta apa? Panggillah para ya dukun. Pak dukun bilang, harus sediakan kopi. Kita damai sama hantu ini. Kita damai sama setan ini. Ya, beli apa? Kopi. Ataupun beli apa? Rokok katanya. Sigaret kata orang Medan. Ya, kasih sigaret dulu, kasih rokok biar damai dia. Ya, jangan mau ya di sini ya. Kita diajak damai dengan iblis ya atau dengan roh jahat. Karena apa? Kita sudah diberi otoritas daripada Tuhan. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Setiap roh jahat itu pasti tunduk kepada kita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jangan takut ya. Percaya saja ya. Firman Tuhan ini kita enggak cukup hanya percaya saja, kita enggak cukup hanya baca saja. Tetapi kita harus apa? Mempraktekannya. Ya, mempraktekannya, mengalaminya. Ya. Dalam kuasa firman ini kami ya saya senang boleh sampaikan firman Tuhan tentang kuasa-kuasa gelapan ya, karena memang saya bersama istri memang kami pelayanan kebanyakan kuasa-kuasa gelapan ya. Biasanya kalau ada rumah orang ada penampakan biasanya.
Ada hantu misalnya di lantai 2 misalnya, ya sering bergentayangan hantu itu di lantai 2, ya. Kadang-kadang di sudut-sudut tangga itu hantunya katanya seperti itu, ya. Maka kamilah diundang, ya. Kami diundang. Dan ketika kami undang ke rumah tersebut, ya perumahan tersebut, dan kami mulai berdoa, ya. Dan kami dibawa ke dalam kamarnya, ya. Kamar tuanya itu sudah meninggal, suami istri sudah meninggal. Katanya sering bergentayangan di sana. Dan kami dibawa ke kamar itu. Dan ternyata di dalam kamar itu ada ruangan tersembunyi oleh Tuhan. Ya, ada ruangan doa menurut kepercayaan mereka. Ya, dan ketika kami masuk ke dalam ruangan itu, ternyata di dalam ruangan kepercayaan mereka doa itu ternyata banyak sekali jimat-jimat. Banyak sekali sesajen-sesajen, kuasa-kuasa gelapan di dalam itu. Mana hantu tidak datang ke rumah mereka? Ya, karena di dalam rumah mereka taruh jimat-jimat, mereka taruh ya sesajen-sesajen, ya ada lagi banyak batu-batu, ada minyak-minyak ya untuk biar cewek suka katanya. Ya. Cinta menolak, dukun bertindak katanya, ya. Tetapi ujung-ujungnya cerai pisah, ya. Jadi kami doakan rumahnya, kami bereskan rumahnya, ya. Kami bawa semua jimat-jimat, kami bawa semua kuasa-kuasa gelap itu, kami musnahkan, kami bakar dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, ya sudah aman rumahnya, tidak terdengar lagi ada hantu-hantu seperti itu. Ya. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya, setan ini banyak bagi Tuhan. Ya, ada setan yang membuat rumah tangga kita tidak damai. Ada setan yang membuat rumah tangga kita sering bertengkar. Ya, kalau yang sudah belajar SEM diajar oleh Sino Pastor itu tahu, ya, yaitu setan, yaitu roh jahat yang keenam, yaitu roh setan. Roh setan itu roh amarah. Ya, kenapa rumah tangga kita tidak ada damai sejahtera? Rumah tangga kita bertengkar, ya. Terus ada amarah di dalam rumah tangga kita, ada damai sejahtera. Berarti di situ ada namanya roh setan yang menguasai tanpa kita sadari, yang mungkin menguasai kita pribadi atau menguasai istri kita sehingga membuat rumah tangga kita sering berentang. Ya, panggil nama Tuhan Yesus. Ya, undang saya bila perlu. Ya, biarpun di Pinang saya pergi juga. Ya. Jadi puji nama Tuhan, ya, kami suami istri, pengalaman kami, ya, luar biasa mengatakan, ya, karena Tuhan kita hebat, ya, Tuhan kita luar biasa. Dan puji Tuhan setelah roh setan itu, roh amal itu dilepaskan, diusir, maka rumah tangganya jadi bahagia. Ya, rumah tangganya ada sukacita, karena apa? Nama Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Ya, terus ada apa lagi? Setan, ya, setan-setan yang menunggangi, membuat orang sakit. Bapak Ibu Tuhan, ya, ada kuasa-kuasa gelapan yang menunggangi, membuat kita sakit. Kami melayani banyak sekali orang sakit, ya. Kami melayani seorang ibu yang 12 tahun itu dia pasang selang. Pasang selangnya melalui mana? Melalui lubang hidung, ya, melalui lubang hidung masuk selang. Dan 12 tahun lebih dia makan, minum hanya menggunakan selang. Ya, karena apa? Dia stroke, kena tenggorokan, sehingga dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Dan itu melalui selang. Ya, kami diundang ke rumah ibu tersebut, ya, kami doakan. Puji nama Tuhan, nama Yesus sungguh berkuasa, nama Yesus sungguh ajaib. Ketika kami doakan beberapa kali, apa yang terjadi buat Tuhan? Selang itu dilepas. Ya, selang itu dilepas dan ibu tersebut bisa makan lagi dengan normal. Ya, dan dia mulai bisa jalan bagi Tuhan. Karena 12 tahun ya dia terbaring, tidak bisa jalan dengan kaki lemas. Dan dia mulai bisa jalan. Tetapi dia sudah mengalami mukjizat yang luar biasa. Dia sudah mengalami kesembuhan secara luar biasa. Tetapi mulailah tangganya mengatakan, suruhlah Pak Alay dan Bu Aceh gak usah datang ke rumah kami lagi. Apa yang boleh kami buat oleh Tuhan? Ya, kami tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau keluarga sudah melarang kami ke rumah, kami tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau keluarga terus mengundang kami, saya yakin dan percaya hari ini mungkin dia sudah datang ke sini untuk beribadah dengan kita. Ya, karena nama Tuhan Yesus
sungguh ajaib. Nama Yesus itu sungguh luar biasa. Karena apa? Saya pribadi juga sudah mengalami. Kalau enggak mungkin. Ya, saya sudah pribadi mengalami kesembuhan ya ilahi, yaitu saya gagal ginjal, saya sembuh, saya pulih hari ini. Semua karena nama kuasa Yesus Kristus yang luar biasa itu. Ya. Jadi ada lagi ya, yaitu kita hidup terus kekurangan. Ya, kita terus hidup kekurangan, kita hidup terus ya. Kalau bahasa Mandarin tuh mungkin ya, mungkin bahasa Konghu ya. Meuchen ya. Meuchen ya, terus berkekurangan ya. Katanya ada setan, tuyul itu ya, yang bisa datang ke laci kita, ambil laci kita ya. Ada mantan dukun itu yang sekarang jadi hamba Tuhan, kemarin datang ke Batam ini ya, Pak Ibsari mengatakan kalau jumpa seperti itu katanya ya jangan, boleh dengar tapi jangan ditiru ya. Dia mengatakan pengalaman lamanya itu tabur apa? Kacang hijau katanya. Tabur kacang hijau itu dia bilang tuyul itu nggak kemana-mana ya, hanya hitung kacang hijau saja, katanya seperti itu ya. Tetapi bagi kita nggak perlu seperti itu ya. Panggil hamba Tuhan, undang hamba Tuhan ya, cukup apa? Diurapi dengan minyak urapan ya, tempat kita simpan uang ya, tempat usaha kita, maka percayalah roh-roh jahat itu tidak akan datang mengganggu keuangan kita ya. Karena apa? Karena nama Tuhan Yesus sungguh berkuasa. Ada amin? Ya, luar biasa ya. Jadi di sini ya banyak lagi ya setan-setan ya yang akan mengganggu kita ya. Kata firman Tuhan, ada singa ya, iblis itu seperti singa apa? Yang mengaung-ngaung, mencari orang yang dapat ditelannya ya. Mengaung-mengaung ya, mungkin dia mengganggu kita, mengganggu perasaan kita, mengganggu pikiran kita dengan apa? Dengan tampil pengejek-pengejek buat Tuhan ya. Ada ya iblis seperti itu ya, mengejek-ngejek, membuat apa? Membuat kita marah. Kemarin semalam saya ke Menara Doa King Hotel ya, saya dengan kesaksian Pak Pendeta Muda Condro Yuwono ya, penjaga Menara Doa 12 tahun, sekarang lebih mungkin ya. Dia mengatakan di luar sana banyak sekali orang menjelekkan namanya. Di luar sana banyak sekali orang yang ngata-katakan dia. Tetapi dia mengatakan Tuhan suruh apa? Sudah cukup diam saja. Ya, Tuhan sudah cukup diam saja. Katanya kalau kita diam, maka Tuhan akan bertindak. Ya, ketika kita berdiam diri, kita tidak perlu ya membela diri, kita tidak perlu mencari orang itu, tapi kita berdiam diri, maka apa? Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membela kita. Ya, sehingga Pak Condro sekarang diberkati Tuhan selalu luar biasa. Ya, dia memiliki hotel dan dia banyak membantu gereja-gereja. Ya, dia banyak sumbang membantu gereja-gereja. Karena apa? Karena ketika dia direndahkan, karena dia dijelekkan, dia tidak membalas. Dia berdiam diri di hadapan Tuhan karena Tuhan yang akan bertindak ya. Tuhan yang akan menolong dia sehingga dia boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi di sini firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mengalami masalah persoalan, ingat nama Tuhan punya kuasa. Jangan cari yang lain ya. Yang lain semua itu hanyalah dusta. Yang semua itu hanya adalah rayu kita, goda kita supaya kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, apapun masalah persoalan kita, mengalami pergumulan sakit penyakit, mengalami masalah dalam rumah tangga, mengalami masalah ekonomi, ya, ingat nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Nama Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Tetapi ada juga ya, saya ingin ajak kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13, saya akan baca untuk kita semuanya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya. Di sini firman Tuhan mengatakan ahli jampi memakai nama Tuhan untuk menyumpahi orang yang dirasuk iblis, ya. Apakah nama Tuhan itu ya berkuasa? Ya. Enggak, buat Tuhan. Karena apa? Hatinya bercabang.
hatinya tidak fokus kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia masih mempraktikkan perdukunan. Dia masih mempraktikkan jampi-jampi oleh Tuhan. Ya, jadi inilah celah buat yang di dalam firman Tuhan ini ya mengatakan, kita baca lagi ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya, mereka adalah 7 orang anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Mereka adalah anak-anak imam, 7 orang ya yang menyebutkan nama Tuhan Yesus. Tetapi ya mereka anak imam. Berarti kalau sekarang anak-anak pendeta, ya itu belakang itu ada anak pendeta itu. Ya, kalau nggak betul-betul nanti Tuhan hajar. Ya. Karena apa? Di sini lihat ya, kalau hidup tidak takut akan Tuhan, kalau hidup hatinya bercabang, ya, 2 hati, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka iblis akan mempermalukan hidup kita. Ya, dengarkan anak-anakku, ya, yang di belakang sana, ya, ada yang di Jakarta. Terus ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Iblis mengatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu siapa? Kamu bukankah kamu sahabat saya? Ya, Iblis mengatakan, bukankah kamu sahabat saya? Kamu sering mempraktikkan jampi-jampi, menyembuhkan orang dengan jampi-jampimu. Ya, maka ayat 16 mengatakan, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkan sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ya, mereka dipermalukan iblis, ya, habis-habisan. Karena apa? Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh percaya kepada nama Yesus Kristus yang berkuasa itu. Ayat 17, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk di Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Yesus. Ya, nama Yesus semakin dimasyurkan, nama Yesus semakin ditinggikan, karena Dia memang adalah Tuhan, Dia adalah kuasa itu sendiri. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ya. Di sini kita melihat banyak orang menjadi percaya. Sangat penting ini kuncinya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika mendengarkan khotbah hamba Tuhan, hati kita percaya atau enggak? Ya, di sini kuncinya. Kalau kita tidak percaya bagi Tuhan, kita pulang dari gereja, kita tidak mengalami suatu perubahan. Kita pulang dari gereja, kita masih tidak percaya nama Yesus berkuasa. Tapi kalau kita percaya akan firman Tuhan, kita percaya akan khotbah daripada hamba Tuhan, maka kita pulang dari tempat ini, kita tidak akan takut lagi. Karena apa? Nama Tuhan sungguh berkuasa. Amin. Kita kembali kepada Lukas pasal 10 ayat 18. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, ini biasanya santet kiriman, ya, seperti kilat. Ya, biasanya orang kirim santet, ya. Jadi santet-santet itu sampai sekarang ini masih ada, Tuhan. Ya, tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang berlindung dalam kuasa Yesus Kristus, maka firman Tuhan janji dalam Bilangan 23:23 mengatakan, tidak ada mantra atau bertenungan membuat Yakub atau Israel, begitu juga kepada kita. Ya, tidak ada tenung mantra yang mempantar kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada nama Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh mau bertobat, ketika kita mau sungguh-sungguh meninggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau buang semua itu, ya. Jimat, semua kuasa-kuasa gelapan, ya, yang menghambat kita untuk diberkati Tuhan. Kita harus buang semua itu. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, berikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Di sini firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus memberi kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bagi Tuhan, ular dan kalajengking itu bukan main-main. Bisanya itu bisa mematikan, ya. Kena bisanya itu bisa mematikan. Saya
melihat kalajengking itu nggak besar sih, kecil-kecil, tapi itu sengatnya kalau kena ya mematikan, itu bahaya ya. Dan kalau bicara ular ini saya teringat agak lucu tapi agak konyol sedikit buat Tuhan. Kenapa? Dulu saya pernah beli ular sawah 6 meter. Kondisi dalam karung saya beli. Waktu itu saya beli zaman itu 300.000. Ya, saya beli ular itu. Dan saya bawa pulang ke rumah saya, ke bengkel saya, yang tempat saya tinggal sekarang, saya bawa. Waktu saya masih buka bengkel motor, ya. Karyawan saya buka talinya, dia melihat ularnya ini macam ular bodoh. Ya. Macam ular kesakitan. Tidak bergerak ularnya. Ya, hanya melilit dan kepalanya tuh dimasukkan di dalam perutnya, perutnya itu ya, dia sembunyiin dan seperti ular yang bodoh atau ya ular kena sakit penyakit. Dan agak-agak juga karyawan satu saya ini, ya, orangnya agak lucu, namanya Aciang namanya ya. Dia bilang sama saya, bos, kita keluarkan dulu ularnya ini dia. Kita selfie dulu, kita foto dulu katanya. Wow. Setelah dia bilang itu, ya saya belum bilang iya enggak, Bapak Tuhan. Saya belum bilang iya enggak. Apa yang dia lakukan? Dituang dia ularnya itu. Dituang dia, jatuh di lantai. Apa yang terjadi? Ternyata ular itu tidak bodoh. Hanya pura bodoh, Bapak Tuhan. Ya, ular itu begitu lincah. Saya ketakutan dan dia pun ketakutan. Karena apa? Ularnya begitu lincah, Bapak Tuhan. Ya, dia tidak bodoh, tetapi dia hanya pura-pura bodoh. Ya, hati-hati. Iblis itu pura-pura bodoh, tetapi dia mau mencelakakan kita. Ya, dia sering memasang jerat untuk mencelakakan kita. Dan ternyata dia tidak bodoh, Bapak Tuhan. Ya, karyawan saya tadi yang mau ajak foto sekarang ketakutan dia. Ya, tak sempat keluarin HP untuk foto. Karena apa? Ularnya sangat lincah. Dan dalam hati saya pikir, ini gawat nih, gimana ya? Aduh, ini tempat tinggal saya ramai nih, saya bilang. Ini kau lari tempat warga, ular gimana nih? Waduh, macam mana nih, saya bilang. Saya udah takut ini dalam hati saya. Ya, karena belum jumpa ular sebesar itu, 6 meter loh Tuhan. Ya, saya pikir, waduh, gimana ini? Kalau dia lari ke bawah, itu banyak penduduk. Apa enggak teriak-teriak ibu-ibu itu ya kan? Lihat ular kan? Panjang gitu ya kan? Teriak-teriaklah ibu-ibu ya kan? Dan saya beranikan diri. Apa yang saya lakukan? Saya ambil goni, saya lempar, saya tutup kepalanya. Ya, tutup kepalanya, dan saya mau tangkap, ternyata goninya lepas. Langsung mulutnya, gini. Ya, kepalanya kecil Pak Tuhan. Ya, ular itu 6 meter, kepalanya kecil. Tetapi sekali membuka mulutnya, besar sekali. Ya, ngeri lihatnya. Dan saya coba lagi, saya ambil goninya lagi, saya lemparkan kepalanya lagi. Kali ini saya tangkap, dan benar-benar saya mendapatkan kepalanya itu. Tapi yang Tuhan, apa yang terjadi Tuhan? Tangan saya kena taringnya. Tangan saya tertusuk oleh taringnya. Untung aja ular sawah itu, karena sekarang saya tahu ular sawah tidak berbisa, ya, sehingga saya berani. Ya, untung saja tidak berbisa, Tuhan. Kalau itu ular berbisa, apa yang terjadi? Ya, game over lah saya. Ya, game over lah saya. Untung ular itu tidak berbisa. Saya kena taringnya. Ya, saya tangkap kepalanya dan saya bilang sama karyawan saya, sekarang kamu tarik ekornya, saya bilang, tarik panjang-panjang, saya bilang. Kalau saya pribadi saya nggak bisa, ya, untuk menangkap ular ini. Karena apa? Bisa-bisa saya dililit dia, ya, bisa patah tulang saya. Dan saya suruh dia tarik ekornya, saya tarik kepalanya, ya. Macam kayak tarik tambang ya, ya. Saya tarik kepalanya, dia tarik ekornya. Dan saya mulai memasukkan ular itu, ya. Goni itu pelan-pelan masukin. Dan berhasil kami masukkan ular itu lagi. Ya. Jadi ya, Tuhan sudah beri kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bisa yang mematikan, tetapi kita juga harus terus waspada, berjaga-jaga. Kata firman Tuhan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Karena iblis, lawan si iblis seperti singa yang mengaung-ngaung, dia selalu mencari mangsa. Melihat orang yang lengah, melihat orang yang mulai bimbang dan terpercaya, dia mulai menggoda kita. Dia mulai membuat kita tertarik kepada godaan-godanya. Jadi kita harus terus berjaga-jaga. Ya, memang Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, tetapi kita juga pribadi harus berjaga-jaga. Ya, karena firman Tuhan juga mengatakan berjaga-jagalah. Ayat 20.
Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, firman Tuhan ini sangat memberkati ya kita, yaitu namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, mungkin dukun-dukun ya, orang pintar tuh bisa mengusir ya, katanya mengusir setan-setan itu. Tetapi apakah namanya terdaftar di sorga? Ya. Hanya kita ya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya nama Tuhan Yesus Kristus, nama kita tercetak di sorga. Ya, dalam Yohanes pasal berapa ya? Pasal 12 kalau enggak salah saya. Dalam Yohanes pasal 12. Maaf, dalam pasal Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Maka mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, maka nama kita tercatat di surga oleh Tuhan. Ya. Tetapi kenapa banyak orang sudah percaya pada Tuhan masih melakukan dosa hari ini? Saya mengatakan itu bukan orang yang percaya. Kalau orang percaya pasti dia taat kepada Tuhan. Ya. Kalau orang datang ke gereja tetapi dia tidak dapat taat kepada Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, apakah dia boleh disebut orang percaya? Tidak boleh Tuhan. Ya. Karena orang yang percaya nama Tuhan Yesus Kristus itu, dia pasti ya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka anak-anak Allah itu pasti tampil berbeda. Amin. Semalam saya rapikan rambut saya. Ya, karena hari ini saya mau melayani Tuhan. Saya rapikan, puji Tuhan, agak ganteng juga ya. Dan saya lihat ternyata, Pak Himawan juga rapikan rambutnya hari ini ya. Wah, ganteng juga Pak Himawan ya. Ya, kita semua, ya. Ketika kita datang rumah Tuhan, kita datang gereja Tuhan, ya kita rapikan rambut kita. Ya, pakaian kita pakai sopan ya kan. Ini nggak saya pakai dasi ya kan. Pakai kaos kaki, melayani Tuhan pakai dasi, pakai kaos kaki, ya kan, pakai baju yang memang sudah ditentukan oleh gereja, ya. Karena apa? Nanti, ya kan, jemaat bilang itu kok hamba Tuhannya kok seperti itu pakaiannya kan? Oh, berarti kita gereja suka-suka lah, tak usah pakai rapi-rapi lah, ya kan? Ya. Ya, banyak sekali ya di luar sana, tetapi saya tidak mengkorbankan hari ini di sini, ya. Tetapi mari kita datang ke rumah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin. Ya, kalau Tuhan Yesus hadir di tempat ini, tidak mungkin ya kita tidak menghormati Tuhan. Ya, tidak mungkin ya kita tidak menghormati Tuhan. Ya. Ada juga yang komplain katanya, ya anaknya itu di rumah teriak-teriak katanya. Kalau dinasehati, ya dikasih tahu teriak-teriak katanya. Itu roh apa itu? Ya. Tapi kenapa ya anak-anak saya ke gereja tuh jadi berubah katanya, ya datang gereja terus ya, nggak perlu diteriak-teriakin, ya hamba Tuhan nggak perlu ya tegur katanya. Tetapi datang gereja itu ya mereka sendiri mengalami perubahan, ya yang tadinya mulai ibadah pegang HP, ya tetapi beberapa kali datang ibadah mereka mulai simpan HP mereka karena mereka tahu bahwa apa jemaat sedang melihat mereka, ya. Tuhan sedang melihat mereka. Masih percaya nggak Tuhan hadir di sini, Bapak Tuhan? Amin. Anak-anak remaja di belakang, percaya nggak Tuhan hadir di sini? Ya, kalau nggak percaya, berarti Anda menyangkal. Firman Tuhan mengatakan, Matius 18:20, di mana 2-3 orang berkumpul namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, kalau kita sungguh menghormati Tuhan, percayalah, kita akan menghormati Tuhan. Kita akan menghormati hadirat Tuhan. Karena apa? Tuhan senang dihormati. Ya, kalau kita tidak menghormati Tuhan, gimana orang bisa menghormati kita? Tapi kalau kita bisa menghormati Tuhan, percayalah, ya, hanya Tuhanlah yang bisa memberkati hidup kita. Ya, saya rindukan, ya, suatu hari nanti di JKI ini anak-anak remaja ini pakai Tuhan luar biasa. Ya, saya yakin dan percaya. Amin, Tuhan. Ya, kita percaya.
di JKI ini ya banyak anak remaja akan dipakai Tuhan seluar biasa. Ya dua sudah ke Jakarta ya, ambil kuliah di sana ya, disiapkan jadi hamba Tuhan, dan kita percaya juga ya tidak lama lagi akan muncul ya, mungkin Nerji mungkin ya, mungkin Virgi mungkin Victor mungkin Vincent mungkin ya kan. Mungkin juga Stephen ya kan. Kita bisa kira ya kan. Karena apa? Tuhan yang menentukan semua itu, ya. Mungkin ada anak ibu saya Nunung ya. Nunung juga ya kan. Berangkat juga saya tak tahu ya kan. Udah jadi hamba Tuhan di sini, bahkan melayani bersama kami. Senang saya, ya. Karena apa? Tuhan senang kita menjadi murid-murid Tuhan, ya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita boleh jadi berkat, ya. Hidup kita tidak terus kalah lagi, tetapi hidup kita apa? Terus menang. Karena apa? Ya, kita boleh pakai Tuhan. Saya juga dengar katanya Pak Rudi mau berangkat ya. Ya, atau mau kuliah online ya. Mau jadi juga ya, tak lama jadi PDM. Ya, dipakai Tuhan juga luar biasa. Bu Aniu, dukung ya. Dukung ya kan. Mungkin Pak Derman itu juga ya. Pak Derman saya lihat ada ya karunia ya yang Tuhan berikan kepada dia, tetapi mungkin hatinya belum terbuka ya. Tapi saya percaya kalau hati udah terbuka itu ya kan, wah, juga banyak orang-orang nias diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya. Atau ibu yang dari Tanjung Pinang ini, ya kita nggak bisa tahu juga, ya kan? Saya nggak bisa tahu bahwa hari ini ibu ini boleh datang bersama kita, ibadah kita, ya. Tapi kita tidak tahu nanti suatu hari dia boleh menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, atau Ibu Nunung, ya, atau Bu Lasmi itu, ya. Ibu Lasmi juga luar biasa juga. Karena apa? Kemarin dia bawa banyak anak-anak nias datang ke gereja ini. Ya. Hampir full tempat ini. Ya. Jadi jangan lihat Ibu Lasmi ini, ya dia juga jadi hamba Tuhan. Ya. Kita semua calon jadi hamba Tuhan. Amin. Ya, karena pengikut Yesus harus menjadi murid Yesus. Ya, jadi murid Yesus pasti jadi berkat. Amin. Amin, itu firman Tuhan. Saya minta WL Singer untuk maju ke depan.